Memang untuk penyakit mobil ini saya nggak bisa buru-buru, saya harus untuk kerjakan teliti satu persatu, karena emang ini mobil habis turun mesin dalam sebulan 2 kali turun. Sebulan pertama ganti krokas baru, suara halus, pakai sebulan kemudian krokasnya patah. Habis dipakai krokas baru patah, habis diganti krokas dari cabutan atau copotan, tapi suaranya jadi kasar karena di dalam proses turun mesin kemarin sempat ada beberapa gigi yang diganti, gigi noken as, terus gigi sama gigi penghubung yang kecil sama gigi kruk as juga diganti itu kayaknya. Cuma saya curiga di bagian gigi noken asnya aja ini, karena ini imitasi. Saya khawatir karena tandanya nanti nggak ketemu. Intinya seperti itu teman-teman, tanda topnya gitu ya. Jadi jangan dipaksa lah untuk membuat tanda baru seperti ini. Saya kurang recommended kalau begini. Kalaupun nggak ada, bisa cari teman-teman, cari online aja untuk teman-teman mekanik. Jangan dipaksakan untuk pemasangan baru, tapi imitasi seperti ini ya, saya kurang menyarankan gitu. Banyak di toko online kalau nggak mau beli di toko original. Online ada ya. Ini untuk setelah kita lakukan penelitian teman-teman, untuk suara kasar yang ada pada mobil Panther Capsule ini, saya curiga di bagian gigi noken as, karena ini sama mekanik diganti baru tapi imitasi. Nah, imitasi tidak ada tandanya di sini teman-teman nih. Di bagian giginya tidak ada tandanya, ini tanda bikinan sendiri tuh. Bisa dilihat ya. Nah, ini yang asli, barusan saya beli. Ini tandanya. Ini original. Harganya kurang lebih sekitar 200 ribuan. Nah, lalu disinilah kita punya perbandingan untuk data. Kenapa sih ini bisa berisik? Ini masih analisa saya ya, karena saya kan hanya menganalisa sesuai manual atau dari mobil, keadaan unit gitu ya teman-teman. Setelah ini kita akurin aja nih teman-teman nih, patokannya di sepi tengah. Ini harus sejajar antara sepi tengah. Pokoknya harus kita sejajarkan. Jadi nanti di sepinya itu untuk jadi patokan. Gitu. Jangan patokan di pinggir ya, jangan dipatokan di di giginya ini. Jangan, tapi patokannya di sini. Lalu kita akan cek. Nah, ini giginya. Bisa diperhatikan teman-teman. Giginya nggak ketemu. Ini gigi yang baru, ini gigi yang lama. Jadi gigi yang baru tapi imitasi itu lebih mundur. Berapa derajat itu? Kalau kita perhatikan, nah itu. Jadi giginya ini nggak ketemu, mungkin setengah, seperempat mungkin ya kalau kita hitung ini, seperempat derajat, seperempat gigi. Kalau kita derajatin ya nanti ya hitung sendirilah teman-teman lah. Nanti tahu berapa derajatnya. Gitu ya. Nggak segaris kan? Nah, ini hanya teori saya. Jadi si di noken as dia nggak ketemu di topnya. Gitu. Jadi top mah top, cuma ada pergeseran berapa derajat, mungkin seperti itu sih tepatnya. Terus yang kedua, kemarin sudah saya teliti, ini di bagian giginya ini yang kena hanya sedikit banget. Nah, ini bekas tapaknya ini. Nih, kelihatan nih di jempol saya. Nah, ini ada beberapa cuma ujungnya tok nih teman-teman nih, tuh. Ujung sedikit banget ini. Tuh. Nah, nyampe sini banyak. Nah, ini ujung juga tuh. Nah, ini untuk kemarin teman-teman, untuk gigi dari yang noken as sudah kita ganti original. Cuma ini gigi yang penghubung yang kecil, yang pakai bos, ini diganti sama mekanik sebelum saya, tapi diganti ini imitasi, gitu. Nah, ini suaranya masih ada, cuma udah berkurang. Cuma masih ada teman-teman, ada suara kecek gitu. Jadi tidak seperti mobil Panther pada umumnya lah. Enggak, karakter khususnya tidak keluar dia gitu. Nah, ini setelah saya bongkar lagi, saya teliti ulang, ini suaranya timbul dari sini teman-teman nih, gigi bos pom
gigi penghubung yang besar yang menggunakan per. Jadi dia ada gerak bebas di antara dua gigi tersebut. Ini saya putar menggunakan kunci sok. Nah, dua buah gigi ini saling bersinggungan, saling bergesekan, walaupun sedikit, tapi di bagian sini dia masih diem nih teman-teman nih. Di bagian yang penghubung yang kecil, dia nggak ikut bergerak. Jadi disinilah kecurigaan saya, bahwasanya ini masih dari suara sumbernya dari gigi penghubung. Jadi kalau mau gerak, ketika saya gerakkan di bagian bus pump, itu harusnya gerak-gerak semua teman-teman. Gitu ya. Jadi dua buah gigi ini bergerak, tapi ketika dia penghubung yang kecil ini nggak ikut bergerak. Seolah-olah gigi penghubungnya ini tipis. Gitu teman-teman. Karena ini owner tidak bawa barang yang lama atau bekasnya, jadi saya nggak bisa buat perbandingan. Kalau yang ini kemarin fix saya ganti karena memang posisinya itu bukan original, saya minta ganti. Nah ini belum saya ganti nih. Walaupun ini kondisi baru ya, baru tapi imitasi. Tapi saya akan tetap meminta untuk penggantian gigi penghubung yang kecil. Kalau yang ini masih bawaan mobil nih, gigi penghubung yang besarnya, ini masih menggunakan bawaan mobil asli original. Jadi ini nggak rusak, gitu ya. Yang rusak kemarin hanya gigi kruk as ini, terus gigi penghubung kecil, sama gigi bagian noken as. Itu kemarin kondisinya rusak parah, gitu. Tapi ini masih bagus. Ini masih bagus, gitu ya. Kita akan ganti dulu nih. Kita akan lepas untuk gigi penghubung yang kecilnya ya. Oke, teman-teman, di sini untuk kecurigaan yang kedua, yaitu gigi bagian penghubung yang kecil ya teman-teman. Dimana gigi noken as kemarin sudah kita ganti baru original. Ini kita ganti untuk gigi penghubung yang kecil. Ini untuk yang baru teman-teman. Ini original saya beli. Ini original Astra. Ini harganya kurang lebih sekitar di angka 200 ribuan juga. Kalau ini sudah gantian dari mekanik sebelum saya, cuma ini imitasi teman-teman. Kita perbandingan dari warna besi, dia kalau original warnanya hitam keabu-abuan, lebih gelap ya warnanya. Ini kalau yang imitasi dia lebih cerah. Mungkin teman-teman bisa diperhatikan dari perbedaan warna. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk memastikan, tapi memang kita harus punya perbandingan teman-teman ya. Punya perbandingan gigi yang ori dengan yang palsu atau yang KW ya. Gitu. Kita ukur menggunakan sigma teman-teman. Jadi kita akan ukur diameter tinggi, apa ini? Panjang ya, panjang giginya ini. Di sini ada perbedaan teman-teman nih. Nah ini kita ukur yang original dulu. Nah ini pas seret ya. Kita akan ukur masukkan ke gigi yang imitasi. Nah bisa teman-teman perhatikan. Lebih pendek berarti ya untuk yang gigi KW tuh. Dia selisih kurang lebih 1 mili. Perbedaannya di situ. Jadi lebih longgar. Nah itu teman-teman. Jadi kalau kita sigmatnya bisa maju mundur. Nah untuk selanjutnya gigi ini akan coba kita pasang kembali untuk mengetahui hasil suara yang ditimbulkan, apakah masih ada seperti kemarin atau sudah hilang ya. Oke teman-teman, ini akan kita pasang ulang. Untuk gigi penghubung yang besar, untuk tanda kerusakan gigi penghubung ini kan dia terbelah ini teman-teman nih, ada yang lebar dan ada yang tipis.
buat ngetesnya sebenarnya gampang. Ini kalau misalnya mampu atau kuat kita putar pakai tangan begini, berarti si gigi ini sudah terjadi kerusakan. Karena di dalam sini ada per, jadi pernya itu lemah kayak gitu. Tapi untuk terparahnya biasanya si pennya ini itu pada keluar, pada lari ya biasanya. Karena tingkat kerusakannya sudah lumayan parah. Tapi ini masih bagus karena digerakkan menggunakan tangan aja kita tidak mampu ini buat menggerakkannya ya. Jadi ini kita tidak ganti. Kalau menurut saya ini masih original karena warnanya dia agak kehitam-hitaman gelap ini. Masih bawaan mobil nih sepertinya ya. Oke, kita lepas dulu nanti bosnya kalau kita pasang di antara itu mobil. Oke, untuk gigi penghubung yang bagian kecil teman-teman udah kita coba pasang dulu. Lanjut kita akan pasang untuk gigi penghubung yang besarnya ya, yang di tengah ini. Jadi kita akan tes, mudah-mudahan suaranya normal ya teman-teman ya. Jadi tidak ada suara ketek-ketek yang kayak kemarin lagi gitu. Udah dilepas. Ini tahu nih ada enteng. Ini enteng banget ini bos pomnya. Tuh. Ini lagi saya tes pakai bos pom mobil saya, lagi proses pemasangan. Tuh pakai bos pom saya. Nanti dikabarin ya. Hasil setelah dipasang pakai bos pom saya, Om. Suaranya halus. Fix dari bos pom. Walaupun mesin ginjal-ginjal, tapi untuk suara ketek-keteknya nggak ada.